Monggo Mas, dicerita dulu awal-awal kenal KF, dari mana, Jadi kemudian apa yang menyebabkan mau ber-KF? Silakan Mas. sebenarnya ini salah komunikasi aja. Istri saya mau ber-KF, saya sih nggak ber-KF. Saya pikir dia mau KF ya silahkan aja. Tapi ternyata dia tuh ngomong KF itu sebenarnya mancing saya, agar saya yang ber-KF. Oh gitu. Saya pikir kamu mau KF ya KF aja, silakan aja. Aku merasa nyaman dengan badanku walaupun bulat, ya mau lari kok. Jadi ngerasa sehat-sehat aja. Tapi karena dia sering ngoceh-ngoceh gitu, apa sih sebenarnya KF, pengen tahu aja. So waktu itu saya masih ingat itu hari Kamis saya baca 3 kali semua protokol bolak-balik, buka FB, buka apa segala macem. So begitu jam 7 malam saya langsung bilang, saya KF, saya keto besok ah. Wih, jadi langsung baca langsung saya bilang saya KF ah. Istriku dengar juga bilang, kamu mulai besok? Iyalah besok. Ya udah kita mulai, jadi kita sama-sama mulai. So dia ngikut aja lah pokoknya. Mungkin dia belum pernah baca kali, saya baca protokolnya udah ngerti, udah jalan aja. So langsung kerjain. Yang menjadi pertama gini kan, banyak kali nih orang buat mulai KF tuh sering takut ini takut itu. Kalau saya prinsipnya gini, karena saya hidup dalam budaya Islam ya, Muslim. Ya cuma 16 jam ya puasa ya. Kita biasa 13, 14, kacek 3 jam, 2 jam mas saya nggak mampu. Tambah air lagi boleh ya, sudah nggak? Udah gitu malam pula gitu kan, ya, nggak banyak tantangannya gitu kan. Itu satu. Kedua, saya banyak penyakit kan, tapi pikir-pikir kenapa takut? Kalau ada apa-apa ada dokter, saya nggak alergi sama intervensi. Ya. Ada apa-apa bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter aja. Mengenai masalahnya gimana itu mau urusannya dokter kan. Paling nggak saya selamat dulu. Jadi saya nggak punya ketakutan atau hambatan sama sekali. So hari pertama, hari kedua terus terang salah. Tapi ya saya nggak pernah khawatir gitu ya, salah aja. Salah dalam arti makanan, pilihan makanan ya. Oh, waktu itu pilihan makanan. Baru hari ketiga beneran. Itu benernya ya makanan Padang toh. Menurut aku. So saya nggak menemukan hambatan berarti ya dari jalan itu. Padahal kalau dihitung jumlah penyakitnya luar biasa saya. Jadi emang dulu punya penyakit apa sih? So dari SMP sebenarnya kelas 1, kelas 2 saya sudah deteksi, identifikasi bahwa saya punya aritmia. Ya. Kelas 2 saya udah kena sakit ginjal. So dan kumatnya lagi pas zaman kerja. Terus saya udah kena hepatitis A, asam urat. Terus yang pokoknya di periode terakhir itu saya kena serangan jantung, dipasang ring 2 buah, sakit empedu, ada GERD, ada MAH, batu empedu tetap ada. So jadi bahkan saya pernah diperiksa waktu itu buat apa ya? Dia pikir saya itu AIDS. Orang lihat tanda-tandanya begini, begono katanya. Akhirnya semua keluarga diem tapi berusaha tes darah katanya. Akhirnya dapat sih sakit hepatitis A. Oh, bukan AIDS. Aku bilang, lu ada gila apa kok tiba-tiba AIDS kan? Tahu dari mana ya udahlah. So jadi alasan juga saya kenapa memulai keto tuh karena kan ada ya beberapa yang saya tahu ada yang katanya bagus buat yang sakit jantung, bisa menyembuhkan. Sakit jantung itu, serangan jantung itu sebenarnya simpel ya. Modal punya duit, ada duit, lu selamat, nggak punya duit mati aja gitu kan. Waktu itu saya kena serangan jantung itu modalnya 100 juta. Jadi saya pikir-pikir, enggak lah saya nggak mau kena lagi lah. Mahal ya waktu itu, mungkin belum ada BPJS kali. So intinya adalah saya nggak mau pasang lagi. Dan kalau orang pernah pasang ring biasanya suka di top up kan,
Entah berapa tahun kena, pasang lagi gitu. Istilahnya ya, top up Ya, ring enak jantung banget. gitu kan. Oh, Top saya up itu enak banget. jadi waktu saya mulai KF itu udah 6 tahun. Biasanya katanya tahun keempat, kelima, atau keenam itu udah top up. Nah, jadi saya waktu mulai KF itu udah tahun ke-6 kan, sebenarnya ada dalam posisi was-was, ini top up apa enggak ya? So, jadi nggak ada top. Saya menghindari top up, biayanya gede. Oke. Kira-kira gitu. Terus tapi memang saya punya, ya yang paling ganggu itu GERD dan juga batu empedu. Itu batu empedu atau GERD saya nggak tahu mana yang sering menjadi hambatan gitu ya. Sering kali saya nggak bisa lari hanya karena gasnya tinggi, GERD-nya kumat, atau batu saya nggak tahu, atau kolik sama sekali. Dan koliknya itu bisa seminggu 2 kali. Dan saya nggak bisa banyak sekali. Saya nggak bisa. Dan coba kayak sakit jantung itu kan diharapkan banyak serat, oatmeal, apa gitu. Tapi di satu sisi asam urat tinggi, malah yang hijau nggak boleh, serat nggak boleh, nggak boleh. Terus saya bilang, Tuhan saya nyerah deh. Saya nggak tahu nih saya mesti makan apa. Udah nyerah, nggak tahu. So, dalam masa itu memang akhirnya ya keluarlah KF ini, di mana yang jadi pertentangan menu makanan akhirnya ya hilang gitu aja, selesai udah. Jadi kira-kira gitulah. Jadi lebih banyak dipicu oleh saya tertantang. Pertama, saya paling males urusan diet. Saya paling suka, bisa nggak sih? Cuma masalah ditantang aja. Kalau bisa ya udah, karena macam-macam diet saya kerjakan sudah. Semua berhasil kok. Pada dasarnya diet itu kalau kamu turuti pasti berhasil. Cuma yang bisa berkelanjutan, sustain, itu susah. Saya mau raw food, mau vegetarian, mau food combining. Saya selalu bilang bahwa saya berhasil. Semua ya, kalau cuma targetnya mau turunin berat badan atau apa, itu berhasil. Nggak ada yang nggak berhasil. Cuma ya itu, lewat berapa bulan atau apa gitu, mulai tergoda gitu kan, ya udah. Dengan KF sebenarnya ada godaan, tapi akhirnya saya buat jadi pelajaran aja. So jadi yang memicu saya untuk ber-KF itu lebih kepada tertantang dan mencoba bahwa ini bisa menyelesaikan banyak penyakit. Jadi paling utama yang saya kejar memang adalah ya orang ikut KF di mana-mana pasti cuma pengen kurus lah ya. Saya nggak gemuk-gemuk aja. Tapi setelah berjalan di dalamnya, yang paling utama itu sebenarnya kesembuhan. Karena saya koleksi penyakit saya luar biasa banyaknya gitu. Jadi ternyata sembuh begitu aja gitu, selesai begitu aja. Nah, dan itu memang terlihat dari hasil lab ya Mas ya? Ya, hasil lab juga. Karena saya punya pasang ring, jadi selalu hampir praktis setiap tahun saya cek. Dan yang konyolnya itu, saya berani masuk di tes yang waktu buat treadmill ya, itu saya minta beban 100%. Biasanya kan 85% kan, Bruce stage. Saya coba selalu tiap kali itu 100%. Ya nggak apa-apa. Dan terakhir tahun kemarin ya, saya periksa, itu dia bilang untuk seumur kamu, setelah kena COVID tuh. Dia bilang untuk seumur kamu dengan hasil kayak gini, dia angkat 2 jempol. Kamu luar biasa katanya. Terus dengan KF saya pun, saya punya aritmia. Itu sudah susah dideteksi. Saya nggak akan bilang bahwa hilang ya, tapi dia bilang agak susah dideteksi aritmiamu. Kadang-kadang aja keluar dalam stage itu. So malah dibilangin, dulu lari terus aja lah, jantungmu nggak apa-apa katanya. Lebih kencang lebih baik. Jadi dulu itu waktu awal baru dipasang ring, begitu dengan beban berapa ya, emang agak telat ya, 92 gitu, kelihatan itu aritmianya dan keterlambatan dari denyutnya. Gitu. Nah itu enggak. Sampai kemarin, ya yang tahun lalu lah dia bilang,
mungkin dia baca riwayatnya kan, oh ini ada aritmia. Jadi dia berusaha mencari aritmianya itu. Walaupun akhirnya, oh iya nih ada nih katanya. Oh masih ada, oke, nggak apa-apa. Tapi maksudnya dia perlu effort untuk mencari, nggak dengan segampang itu ketemu gitu. Gitu aja. Aduh. Kira-kira gitu. Kalau GERD langsung hilang lah. Semua gangguan kesehatan itu nggak nyampe 3 minggu. Nyampe 3 minggu hilang semua. GERD, batu empedu, masalah-masalah itu semua nggak ada. Langsung hilang. Kalau yang aritmia susah dideteksi sama dokternya itu di tahun keberapa? Atau sudah sampai setahun? Enggak. Kalau yang tahun ke 8 bulan setelah saya ikut KF, itu ya hasil yang menyenangkannya tuh ini. Kan sempat terjadi pembesaran jantung. Pembesaran jantung. Oh, oke. Itu langsung berhenti. Itu kembali ke ukuran normal. Dia bilang ini jantungmu kok ini jadi kembali ke ukuran normal. Terus ya itu tadi aritmianya makin susah dideteksi. Dari mulai 8 bulan itu udah mulai susah dideteksi. Maksudnya ketemu, ya itu yang 8 bulan itu yang dia bilang, ya udah kamu lari aja terus kan katanya. Oh gitu, keren juga. Jadi kalau sampai beberapa kawan ada yang terganggu aritmianya, ya itu nggak terjadi sama saya. Siap. Agak aneh aja karena saya mungkin karena saya pernah sakit jantung, pernah kena pasang stent. Jadi pengetahuan saya khususnya dari dulu itu kalau mau kan saya udah lari. Yang jantung itu kan bekerja itu berdasarkan perpindahan ion kan, elektrolit kan. So jadi saya dari awal itu memang menjaga elektrolit. Dulu maraton pertama saya cuma bawa gula, bawa garam. Jadi saya cucup gitu. Terus setelah KF ya yang saya andelin garam. Jadi saya bilang ya udah saya pakai garam. Dan ternyata memang nggak ada hambatan ya. Jadi memang dari dulu saya selalu menjaga elektrolit. Dalam hal ini garam mineral. Jadi urusan jantung nggak pernah ada masalah. Terus kayak apa namanya tuh healing crisis ya. Saya nggak pernah ngalamin healing crisis. Oh ya? Ya, nah, jadi yang paling utama saya cuma bilang, kalau Anda mau melewati healing crisis sebenarnya jaga cairan sama garam mineral. Udah. Semestinya sama ya kalau karena saya lari apa olahraga, jadi saya nggak pernah orang sibuk bicarain healing crisis, anu. Ya enggak, saya nggak ngalamin sama sekali. Jadi padahal penyakit saya paling banyak. Mungkin kalau lihat gaya tubuhnya, bahasa tubuhnya Mas Azhar ini kan modelnya cuek ya. Nggak mau pusing. Iya. Nah itu tadi saya setuju dengan Mas Wido juga. Dulu itu kalau mau lari, ya dari mulai ke belakang, mesti nyiapin ya malam sebelumnya ya carbo loading, terus pagi sebelumnya mesti nyiapin minum dulu begini, begonot, terus bawa bekal. Dalam arti ya gel ya, gula lah. Sekarang waktu itu di awal-awal KF, ya bangun ya langsung lari aja, nggak mikirin harus buang air atau apa, enggak. Modalnya air. Ya kalau aku bawa garam, tapi ternyata nggak banyak gunanya juga sih garam. Air sih yang utama. Iya, kalau badannya sudah mampu menahan, ya memang tinggal airnya aja yang perlu hidrasi. Iya, tapi ya itu setelah lari, setelah diekspos sama aktivitas yang tinggi, mineral itu menjadi utama udah setelah yang habis itu pokoknya saya berusaha masukin gitu. Buat teman-teman yang belum tahu, tadi sempat disebut Mas Wido, itu yang narsum kita terakhir sebelumnya ya, hari Minggu lalu. Nah, ini Mas Wido yang di Warrior KF di Berlin, Jerman itu. Ya ini dapat info KF-nya dari ini Mas Azhar.
Jadi boleh dibilang ini episode lanjutan. Iya, Lanjut berseri nih. komentar. Justru dari Mas Wido Mas Azhar nonton terus langsung ngobrol sama aku, langsung tak tembak. Kebetulan kok ya gayung bersambut. Ya udah mau, ya udah syukurlah. Lanjut Mas. Berarti Iya, aku sih melihat bahasa tubuhnya memang nggak mau pusing, nggak mau banyak mikir. Kalau di teman-teman warrior lain kan eh, salah satu yang membuat bisa yakin ber-KF itu persiapannya ya salah satu antisipasi healing crisis itu. Jadi kadang-kadang ya ada ketakutan sedikit. Nah, ini mungkin Mas Azhar bisa bagi tips lah. iya. Jadi gini, semua yang akhirnya belajar KF lewat saya cuma sarankan satu, air sama garam. Nggak ada yang kena healing crisis. Udah Oh itu aja, iya, wih nggak ada keren. satupun. Itu yang kemarin ada proteinuria ya, yang kebocoran protein. Iya, Oh ya, saya itu iya. SMP itu SMA kelas 1 itu sudah proteinuria. Jadi kencing Oh, saya yang itu ginjal banyak itu ya, mengandung protein. yang problem ginjal yang Mas Azhar tadi Iya, bilang ya. iya. Jadi memang baru saya ingat-ingat, oh berarti dulu waktu zaman SMA saya sebenarnya penyakit ini ya. Kan dibilang Oh, baru diperiksa, loh kok kamu pengalaman. banyak proteinnya di dalam kencing? Oh, aku cuma tahunya kan yang namanya dari kencing biasanya batu, ginjal gitu kan. Oh ternyata ada protein juga. Jadi sebenarnya ya kebocoran protein di ginjal, untungnya saya nggak mikirin, jalan-jalan aja tuh. Kacau. Nah, Ini ini satu sisi perlu ditiru, maksudnya semangat cueknya, tapi bagi yang kepikiran pikir juga gila nih orang. nah, hal yang membuat menyenangkan dari keto itu adalah begini sebenarnya. Jadi yang bisa membuat saya selalu berjalan di KF itu adalah hasil. Jadi Hmm. karena saya berangkat dari banyak penyakit, Hmm. banyak kesembuhan, jadi Hmm. nggak kepengen balik gitu loh. Nggak mau ingkar sunnah gitu kan. Saya nggak mau lagi ingkar, ya udahlah. Wong, saya bukan nggak nyoba ya. Saya coba Hmm. kok. Pamannya saya ya cheating, maksudnya naikkan karbonya. Hmm. Sederhana kok. Ya badan jadi aut-autan. Dan saya Hmm. akhirnya mengerti bahwa dengan kita coba cheating yang diserang itu the weakest point kita loh. Jadi jantung, terus mulai lagi umpamanya empedunya nih ada nih ya, dia akan kena lagi gitu. Hmm. Jadi dia akan kembali Lemahnya ya. menyerang di titik-titik lemah itu. Hmm. Jadi Hmm. saat ini mungkin dia sedang dalam proses penyembuhan total, tapi ya bukan, saya nggak berpikir untuk sembuh total. Begini aja udah jauh lebih enak loh. Dokternya udah Masa dua ya jam mau kan. masa ya mau kayak bayi tanpa penyakit lagi gitu? Ya enggak lah, udah puluhan tahun. Keren. Ini statement keren. Ya Jangan enggak, berharap kayak bayi yang masih lembaran iya, putih bersih bebas gitu. penyakit apa segala, ya enggak lah. Terus pamannya gini ya, saya batu empedu saya ingat Pak. Ukuran batu empedu itu 1,2 cm sama 0,8 cm. Lumayan. So, setelah KF apa yang saya dapat? 0,6 sama 0,4. Oh ngarep ini lang, ya enggak, biarin aja nanti setelah itu kan proses puluhan tahun. Masa ya selesai dalam sebulan, 2 bulan. Oh, saya nggak kena gangguan kolik aja seminggu atau 2 minggu aja udah happy. Ini udah 5 tahun nggak ada gangguan kolik. Jadi Wih, kan nggak itu, sebenarnya. itu. Jadi jauh Tuh, lebih happy kan. Jadi iya, iya, iya. dulu tuh saya Kadang-kadang, kalau mau, kadang-kadang kalau udah berasa manfaatnya, kayak tadi Mas itu ya, misalnya dalam waktu relatif singkat, aku bilang relatif singkat ya, batu empedu dari 1,8 dan 0, berapa tadi, terus turun jadi 0,6 sama 0,4. Dalam waktu relatif singkat, wow bisa turun segitu banyak.
Oh enggak, wes tak tungguin berapa hari lagi boya hilang gitu, tapi udah hilang. Ya nggak ngarepin hilang, asal nggak ganggu, itu bener loh. Iya, Kalau iya, iya. batu empedu itu kumat, itu saya udah Nah, tahu tandanya dari jam 8, jam 10 saya udah tahu. Saya langsung memisahkan diri di kamar lain. Ya udah gelepar-gelepar aja sendiri karena mau dikasih apa, painkiller. Ada yang bilang kan gini, kalau kamu kena sakit koliknya batu empedu, kamu disuruh apa aja sama dokter pasti kamu mau. Dan semua teman-teman saya yang kena, empedunya diangkat semua. Oh ya, saya selamat gitu loh. Padahal saya udah datangin dokter, 6 dokter. Untungnya dokternya 50-50. 3 bilang operasi, 3 bilang jangan dulu lah. Untung udah ada KF. oh, Itu semua dokter senior loh. Dokter senior. Jadi ya, saya selalu akhirnya bilang, keto itu buat saya the last hope. This is the last hope. Apapun penyakitmu, apapun gangguanmu, ya selesai. Ya gitu aja. Selesai dalam, ada levelnya ya. Ngarep langsung hilang total mah ya enggak lah ya. ya kadang-kadang orang melupakan di situ teman-teman masih ya karena merasakan exciting ya, maksudnya bisa bisa membaik, kemudian didukung dengan hasil lab progresnya juga makin membaik, ya kan? Jadi kadang-kadang terdorong itu ada semangat mendorong kayak, aduh ini sekalian hilang gitu, jadi biar biar langsung wah gitu kan. Jadi kadang-kadang terlupakan itu nikmatnya sudah tidak sakit, ya toh. Iya. Atau masih ada sakit tapi sudah jauh berkurang. Kadang-kadang Jauh. lupa. Iya, iya. Mas Wido kan dulu larinya kenceng tapi katanya cara aku ini susah nih ngilangin perutnya nih. Sindir. Gak lama dia itu bilang, Mas, udah hilang perutnya nih. Oh, bagus lah. Oh, bagus. Laporan ke mentor. Aduh. Tapi kalau aku tadi dengar kisahnya Mas Azhar seputar histori penyakit ya, berarti yang cukup berkesan itu aritmia seputar jantung lah ya, Ya, seputar yang jantung. sangat berkesan ya. Ya, aku dulu masih ingat Mas Azhar di awal-awal sempat juga ngobrol sama aku lewat WA, terus yang waktu masih berkutat dengan dehidrasi ya dulu ya. Akhirnya membuktikan sendiri naik turun 40 tingkat ya kalau nggak salah Oh tanpa iya, kehebatannya keto, saya nggak ada lawan lah. Itu saya kan saya di gedung kokas lah, kokas itu tinggi lantainya 44, saya ada di basement 2 dan itu ada 3 tower. So saya harus naik itu setiap hari. Kalau nungguin lift luar biasa mampus. So saya akhirnya memutuskan jalan dari basement 2 ke lantai 44 itu baru inspeksi turun gitu kan. Itu 12 sampai 15 menit sampai top, turun lagi, naik lagi ke gedung yang lain, begitu aja terus. So emang tenaganya gila, bener-bener. Dan saya selalu makannya itu setelah pulang kerja, jam 7, siang nggak pernah makan. Jadi memang oke. Waktu Ada Mas 3 hal yang aku serem. Waktu Mas Azhar cerita gitu itu jujur aku serem. Tapi lihat euforanya, wow. Jadi memang ada 3 sih ya yang pengen dicari dari keto ya. Satu orang adalah pengen turunin berat badan ya biar bagus. Terus menyembuhkan penyakit. Kalau saya masih ngincer, nah Mas Wido yang udah buktiin. Tenaga yang luar biasa. Karena dibilangin bisa sampai 25, kandungan dia bisa menampung sampai 25 kali kan kemampuan umum. Kalau kita bisa mengakses lemak itu bisa sampai 25 kali. Ya kira-kira 49.000 sampai 50.000 kilokalori. Itu yang paling ekstrim 16.000 kilokalori pun semestinya nggak perlu nambah ya. Kalau udah badannya adaptasi, karena ada pertandingan yang menggunakan sampai 16.000 kilokalori. Yaitu berapa kali maraton tuh Mas? 5 atau 6 kali maraton ya, bisa sampai 5 kali maraton
Ya, luar biasa kan kalau 40 kali 5 berarti 200 kilo nggak 200 ngisi. kilo. Itu sebenarnya badan keto mampu melakukan itu kalau adaptasinya bagus gitu. So, jadi saya yang malah belum sempat membuktikan adalah kelebihan tenaga tersebut, walaupun 30 kilo ya nggak pakai apa-apalah. Air doang. 30 kilo. Tapi belum ada sih keinginan, nantilah sampai. Belum juga nyoba, tahu-tahu kaki udah kena. Coba, masa iya saya ngarepin keto bisa menyembuhkan inflamasi di kaki saya? Berharap sih, tapi ya nggak gitu-gitu amat sih. Masa tapi memang saya abuse kok. Saya 2 tahun lalu lah itu saya benar-benar abuse badan saya. Jadi yang akhirnya kena kram itu kan 2 tahun lalu. Makannya saya kurangi. Larinya tiap hari, puasa nih ya, dalam kondisi puasanya itu 22 jam. Terus tanpa air kan, tiap sore 10 kilo sebelum buka itu saya lari. 32 hari. Dan udah makanannya saya kurangi. Mentok-mentoknya cuma 52, saya paksa lagi. Saya memang cita-cita waktu itu saya bilang saya mencoba buktiin sampai 47 atau 49 kilo. Nggak bisa, udah 52 saya press abis-abisan, nggak bisa, ya sudahlah. 2 minggu tetap stay di 52, ya udah saya balik. Normal aja, naikin. Jadi enaknya KF itu ya kita coba aja. Ini nggak bisa. Nah, akhirnya saya begini, kayak susu. Saya coba susu. Akhirnya saya bilangin, haram susu buat saya. Lepak saya seharian mencret, segala macam lah itu. Itu benar-benar penderita, habis badan kayak diselongsongin gara-gara susu. Jadi susu. Jadi akhirnya kita tahu gitu, oh ini saya nggak bisa, ini saya bisa, ya cobain aja, dijabanin aja. Jadi termasuk yang abuse. Iya, saya abuse. Aku baru denger loh Mas, serius ini. Oh, ada satu lagi. Saya ikut maraton 2014. Entah gimana saya salah baju. Ukurannya jadi SS. Itu nggak pernah muat. Baru tahun kemarin, setelah mengerucut sampai 52 itu, bisa kepake itu baju. Kebayang dia harus menunggu. Kalau nggak ada KF, sampai sekarang cuma jadi hiasan dinding. Ternyata ada gunanya juga aku simpan. Dengan KF dan segala macam, bisa juga dipakai. Adalah fotonya saya pakai lagi tuh kaos. Kan, tapi abuse-nya itu loh yang bikin geleng-geleng hanya demi kaos. Kamu bener aja loh. Nah, kapan lagi nyobanya? Pokoknya saya cuma pakai mineral sama air, dah itu aja. Saya yang paling saya jaga. Aduh. Ini live testimoni. Kalau udah gini enggak tahu. Aduh. Itu tadi makanya beberapa orang mungkin melakukan KF demi tujuan tertentu. Saya kadang-kadang karena tertantang gitu. Jadi food combining, vegetarian, terus raw food, itu semua masa sih orang bisa, aku nggak bisa, gitu aja. Cobain aja rasanya. Jadi paling nggak kalau orang ngomong, oh ya saya tahu, udah gitu aja. Ternyata akhirnya ya berlabuh di keto aja lah. Keren. Ada yang nanya loh, Mas Azhar umur berapa? Saya bikin tebakan aja nih. April nanti 59. Wih, ayo kelihatan 59 dah ini. Enaknya keto satu, kita nggak sabar menjadi tua. Tua dalam artian. Aku tuh nggak sabar nunggu 60, nunggu 70 gitu. Saya cuma tahu saya di usia itu sesehat apa. Ih, keren. Orang kan lu tua ntar penyakitan. Saya enggak, saya mau jadi. Cita-cita saya baru sama Mas Wido ya. Umur 70 mau jadi model binaraga.
Cie. Mas Wibo aja, wah gila latihannya. Tapi Masa di saya sana umum kalah. loh Mas. Di sana umum katanya umur segitu banyak yang masih fit, banyak yang masih bisa lari lama. Lah kita bikin Mas di Indonesia. Ya syaratnya satu, makan protein. Jangan lagi dikurangin dah. Saya sering ngeledekin orang. Kalau memang kita harus makan karbo, Nabi Adam waktu turun bawa panci. Aduh. Jadi ya, seru juga sih. Tapi benar ini kita banyak belajar ya walaupun dalam bahasa yang super duper gaul, tapi teman-teman nggak usah kaget. Ya memang seperti ini. Mas Azhar itu sehari-harinya seperti ini. Tapi Ya, banyak iya. pesan-pesan yang terkandung di dalam ya kayak tadi abuse ya kan pengalaman Mas Azhar membuktikan ya entah sebenarnya bukan untuk membuktikan ke sesama tapi ya pingin tahu ya kan. Makanya Mas Azhar kan tipenya oh ada pola seperti ini, oh ada pola seperti itu ya kan. Ya dicoba aja, rasakan ke badan seperti apa. Nah, baru dari situ ambil kesimpulan. Nah, kesimpulan itu yang bersifat subjektif ke Mas Azhar gitu lah. Belum tentu bisa terbukti ke orang lain belum tentu bisa sama loh nerapinnya gitu. Oh, oh iya, ini ya. Karena sekali lagi saya orientasinya penyakit awalnya. Itu Hmm. buat waktu saya GERD, saya jantung, obat saya itu sehari 198.000 atau kira-kira 6 juta lah per bulan. Widih. Masa nek aku makan siang cuma 15.000, 10.000, 15.000. Makan obatnya sehari hampir 200.000. 200.000. Saya nggak masuk akal itu buat saya. Itu makan kayak gitu. Hmm. So Hmm. sebenarnya dengan keto ya mendingan dibuat makan steak, makan apa ya? 200.000, 100.000 lah sehari buat makan hewani ya. All you can eat, udah all you can eat, Iya selesai. udah bego tuh. Jadi makanya saya bilang kenapa saya bisa bertahan di keto karena ya itu tadi ada hal yang membuat saya kayak lepas dari penjara gitu ya. Dulu makan ini nggak boleh, itu nggak bisa, ini nggak bisa. Banyak hambatan, limitasi saya. Tapi setelah keto, limitasi saya nggak ada gitu loh. Makanya saya tadi bilang, saya nggak sabar nunggu menjadi tua. Walaupun Dengan berat sehat badan ya. belum sampai target ya. Cuek sekarang. Sekarang sama berat badan cuek. Oh iya, sekarang saya bisa naik turun, naik turun. Jadi Gak terlalu pusingin. tapi saya ngikutin ini loh, range-nya itu. Pokoknya kalau range saya bermain di 5 sampai 6 kilo. Mau naik 5 kilo, 6 kilo, turun lagi. Pokoknya begitu aja lah, tergantung Bener. ukuran celana gitu kan. Iya. Nah, memang kalau Jadi, sudah paham badannya ya tahu range-nya di mana. Memang begitu, Mas. Betul. iya. Keren. Keren Jadi banget. saya nggak mau, saya nggak, kayak mamanya gini lah, saya singgung sedikit food combining ya. Awalnya itu kan susah kita. Ini pola makannya ini bagaimana sih, ini bagaimana gitu ya. Sama juga keto pada nanya ini gimana. Lama-lama akhirnya saya kalau ditanya keto gimana, ya saya cuma tahu sederhana. Ya nggak makan karbohidrat, ngurangin gula, nggak makan gula gitu kan. Itu cuma itu aja. Yang lainnya akhirnya udah feeling kan. Oh ini nggak bisa, ini nggak boleh berlebihan, ini nggak sekaku itu ya. Akhirnya ya biasa aja. Kalau ditanya gimana, kudu belajar lagi sayang. Ya, memang saya nggak, akhirnya kalau dulu nggak tahu fisiologi, nggak paham amat fisiologi, sekarang lebih nggak paham lagi. Pokoknya ini boleh, ini nggak boleh. Tapi Patokannya masih kan bisa ngajarin orang ya. dengan kata lain, pesan Mas Azhar kali ini bilangnya, kenali badanmu. Ya, pasti punya cara masing-masing. Oh ya, Iya. terus
Karena ya itu tadi saya kan nggak alergi sama medis atau apa, obat atau apa. Apalagi pas kena COVID. Kita mana ngerti ada dederem lah, jiderem, terus ada apalagi pengentalan darah ya. Ya kita mah logika aja. Begitu tidak ada pengentalan darah, ya minum pengencer darah lah. Walaupun keto semuanya baik ya, tapi ya namanya daripada ya kita saat itu setelah dari kena COVID, ya saya minum apa tuh? Askardia ya kalau nggak salah. Sejenis aspilet. Saya siap. Terus kayak sekarang aktivitas karena ini kan lebih daerah yang rawan gitu buat saya tetap bawa kayak isorbit gitu buat membuka saluran. Saya tetap bawa, bukan saya tidak bodoh begitu aja membiarkan meletakkan hidup saya dengan satu pola makan. No, kita pakai cara macam-macam. Tetap, tapi walaupun nggak pernah kepake ya, itu semua obat-obat itu yang khususnya yang pembuka pembuluh darah nggak pernah kepake. Tapi ya namanya secara medik dibilang begitu ya pakai, bawa aja, melindungi diri daripada entah kalau ada apa-apa orang lain yang panik. Bener. Jaga-jaga aja. Iya, ya memang itu kadang-kadang kita kalau misalnya nih terima ilmu sesuatu yang baru dan itu works gitu ya, maksudnya bekerja gitu ya, rasanya itu udah wah ini udah paling bener nih, paling bener. Jadi apa yang kita tahu sebelumnya itu terkesan nih itu sudah tidak relevan lagi, salah gitu kan. Ini yang bener nih. Nah, ini pola seperti ini juga hati-hati. Terlihatnya mungkin benar kalau pas yang dipelajari atau tahu ilmu yang baru tadi itu memang pas benar. Tapi itu juga bisa jadi bumerang suatu saat nanti. Karena satu hal tadi yang tadi Mas Azhar bilang, pesan yang aku tangkap teman-teman, kenali badanmu. Iya. Ngomong-ngomong kenali badannya Mas Azhar, waktu Mas Azhar abuse yang gila-gilaan itu butuh berapa lama Mas untuk sebenarnya kan itu kan udah keto ya, tapi saya itu mau mencoba menurunkannya itu dari 58 ya. 58 saya coba paksa ke 47 atau 49, nggak bisa. Itu nggak nyampe 10 hari udah dia mentok aja di situ di 52. Nggak bisa lagi. Jadi memang. Tapi masih dipaksain ya Pak? Saya paksain 2 minggu ternyata nggak turun-turun juga, ya sudah lah ya. Itu selain yang didapat nggak mencapai itu, terus terasa di badan kayak gimana Mas? Memang terakhir itu terasa lebih sering karena bulan puasa ya. Bulan puasa itu kan yang membuat jam tidurnya kurang, makannya kurang. Walhasil akumulasi dari itu bukan saat itu, yaitu tadi kekurangan mineral apa segala macam. 2 bulan kemudian saya kan masih tetap lari apa segala macam, yaitu kayaknya tergerus gila-gilaan. Locking. Jadi tangan kanan saya, jadi interior dan eksterior lengan itu lama banget ya, kalau bahasa sederhananya frozen shoulder ya. Tapi kayaknya dia nguncinya luar biasa. Jadi saya saat itu juga akhirnya ya banyak masukin magnesium, masukin vitamin, mineral saya tambah gitu. Dan ternyata yang paling utama sakit-sakit itu semua itu sembuhnya dengan latihan beban. Nah, ini menarik. Jadi kalau kena locking di sana, locking di sini, saya bukannya berhenti, saya kasih beban kecil sedikit gerakan itu, lama-lama hilang juga. Jadi memang akhirnya kan dibilangin keto lebih baik latihan beban. Ya saya senangnya lari sih sebenarnya. Jujur ya Mas ya, passionnya di lari. Latihan beban itu kayak di dalam ruangan itu sama aja mau saya di penjara.
Saya outdoor person, moving. Tapi ya ada bagusnya juga ternyata ketika saya latihan beban itu tadi beban di lengan saya hilang, hambatan-hambatan di flexibility, mobility, join dan otot ya diperbaiki gitu aja. Jadi memang bagus juga latihan beban gitu ya buat apalagi makin menjadi tua ya. Menjadi tua ternyata harus lebih banyak latihannya. Latihan join, latihan otot, latihan makanan. Apalagi Mas Wido? Latihan lari ya. Kardio yang penting ya. Latihan makan yang banyak. Oh, iya. Saya juga belajar dari orang tua saya ya. Kan orang bapak, ibu, kakak semua penyakitan semua meninggalnya kayak begitu. Akhirnya saya lihat ini toh penyebabnya. Ya kekurangan protein kayaknya menjadi tua itu atau secara tidak sadar kita shutdown diri kita. Dengan apa? Mengurangi masukan protein. Jadi memang menjadi tua lebih baik makan ya, protein dalam hal ini hewani ya. Iya. Bukan hanya malah lean itu nggak baik sebenarnya. Lean meat itu nggak baik. Jadi ya mesti banyak fat juga. Tetap protein butuh, tapi fat lebih banyak. Ya aku baca sana, baca sini akhirnya oke. Jadi pola makan saya sekarang protein dari hewani, tapi saya nggak mau yang lean. Lebih banyak tetelannya lebih bagus. Lebih gurih lah. Iya lah. Kan aku jadi kelihatan lebih muda gitu. 59. 59 loh. Kesannya sih masih kepala 4 kok, Mas. Iya, cicilan pula gitu ya. Aduh. Keren. Jadi 5 tapi aku jujur keto itu benar-benar saya kadang-kadang nggak mikir gila nih kok orang pola makan kayak gini nggak ada yang tahu ya. Terima kasihnya banyak khusus dengan pola makan ini ya. Saya nggak tahu, saya nggak begitu ngerti fisiologis, tapi saya bilangin. Akhirnya kesimpulan saya cuma satu. Sebenarnya penyakit tuh nggak ada, manusia yang buat. ini kalau doa minta sembuh sederhana. Jangan bawa dupa atau apa, bawa daging. Udah tahu. Ada sesuatu. Tapi benar yang dimaksud sakit itu bukan enggak adanya itu maksudnya gini, bukan dari luar. Nah, jadi ya makanya namanya sindrom metabolik atau degeneratif itu kan memang tidak menular karena bukan sesuatu yang menyebabkan sakit, tapi apa yang kita lakukan itu loh. Iya. Nah, apa yang kita lakukan itu sebenarnya ya mencakup tidak hanya makanan, tapi ya pola hidup. Ya, termasuk memang makanan itu ya berkontribusi. Kalau makannya jorok-jorok, dibarengin dengan tidurnya enggak karu-karuan, ya kan, pola gerak yang enggak sehat, ya udah. Makanya Mas Azhar ini yang passionnya lari aja dulu sempat bulat kok. Oh bulat ya? Saya 78 lah, wong lari kok makan ini tetap gendut. Lari atau gendut? Iya. Bisa kenceng-kenceng Mas. Kontribusi apa namanya lari itu cuma ya nggak nyampe 30% mungkin. Yang paling utama kan sebenarnya makanan. Udah. Jadi ya akhirnya mau lari ya kecuali olahraganya bener-bener gila-gilaan kayak Mas Wido tuh. Minggu 70 kilo. Iya. Pantes kurus, dia nggak diapa-apain juga tetap aja kurus.
Aduh. Aku seneng lah sama Mas Ridul. Gila, panutan banget lah. 76 tahun dan harinya masih luar Nah, biasa. ini ngomongin sedikit remeh-temeh umur. Mas Azhar kan 59, Mas Vido yang Mas sempat kenalkan KF kemarin umur 76. Tapi ini mau tahu dari sisi Mas Azhar nih. Kalau lihat Mas Vido umur 76 gitu, kira-kira kesannya umur berapa? Soalnya kemarin tak bilangin kepala 6 nggak percaya loh. Oh iya, dia masih 50 menjelang 60 gitu. Oh, kan jelang 60. Lah, gitu nanti aku kapan aku tak telepon Mas Wido, aku tanya. Kalau menurut Mas Wido, Mas Azhar umur berapa? Masih pencicilan soalnya. Lah, Aduh. buktinya kita jatuh dari pohon berkali-kali. Aduh, keren. 5 tahun setengah, koleksi banyak penyakit, ya kan, sembuh, ya kan, kesan utama yang paling berkesan aritmia, pembesaran jantung, tapi itu semua sudah jauh menghilang, ya kan, menghilang dalam tanda kutip, ya, tidak 100%, tapi kualitas hidup jauh lebih meningkat. Sempat eksperimen, ya, abuse karena berusaha ngejar berat badan, tapi ya akhirnya percaya sama badannya sendiri bahwa ya batasnya memang segini dan tidak bisa dipaksain ibaratnya. Iya. Nah. Buat apa manusia medis bikin BMI 17 atau 18 kalau kita nggak coba ke angka itu. Itu yang saya tertantang itu aja. Kalau sampai 25, 27, 28 saya pernah BMI segitu. Cuma kan kalau masa dokter medis bikin BMI 18 nggak dicoba sih, cobain lah. Emang nakalnya di situ. Ternyata nggak bisa. Emang nakalnya di situ kalau Mas Azhar. Tapi anyway, sharing ini ya kan, kisah Mas Azhar ini bisa jadi teman-teman boleh anggap sebagai inspirasi atau sebagai warning juga boleh, enggak masalah. Karena bebas saja sih mau melihat sudut pandangnya seperti apa. Jadi moga-moga lewat episode ini teman-teman bisa mendapatkan sesuatu. Oh iya, ternyata pentingnya mengenali badan sendiri, batasannya, nah, itu krusial, ya kan. Iya. Protokol memang sebagai panduan, tapi ya seperti Mas Azhar berulang kali bilang dan juga di episode-episode TFH sebelumnya, protokol itu guidance. Nah, guidance itu tentu ada maksud, ada fungsi, ada why-nya kenapa tertulis seperti itu, dan itu yang harus dikenali. Ya, dikenalinya dengan di cross check ke badan masing-masing. Nah, nanti jangan sampai ada yang mungkin tanpa sadar nih, ada yang nonton terus, oh iya, aku ternyata abuse juga nih, tanpa sadar kayak Mas Azhar, ya kan, lagi kejar target berat badan. Jadi iya. puasa dipanjangin, makan dikecilin, ya kan. Tapi kayak saya nggak tahu ya, bulan puasa ini saya akan coba lagi sih. Waduh, nakal, parah. Tapi salut sih sama semangat belajarnya. Jadi ya itu aku anggap sebagai challenge. Challenge maksudnya gini loh. Kita setiap hari itu kan challenge juga kan dengan segala persoalan hidup, ya kan, dengan stres kehidupan dan segala macam. Masalah itu kan sebenarnya ujian buat kita, betul nggak ya Mas ya? Ya kan? Jadi kalau kita bisa lewatin, lolos atau lulus lewat setiap masalah yang diizinkan terjadi, nah di situ kita jadi naik kelas, kan begitu. Nah, cuman kadang-kadang teman-teman mesti paham batasannya, jangan sampai sudah
ngoyo nih bahasa Jawanya, ngoyo berusaha nyelesain masalah, ternyata malah tekor. Nah, itu jangan sampai gitu. Mas, Jadi memang, thank you. eh, Iya, gimana gimana? Lanjut dulu. Tapi ya, memang jadi apa? saya cuma bilangin, ya saya sih terus secara ini bilang bahwa saya terima kasih dengan mengetahui pola makan keto, bahwa banyak sekali kesembuhan yang saya alami gitu. Yang mungkin di tempat lain bilang ada banyak malah jadi masalah gitu. Sampai saat ini saya enggak. Nah itu saya pegang juga kata kuncinya. Ya saya coba semua cara saya sendiri. Terus akhirnya saya tahu, oh ini nggak bisa buat saya. Ini bisa sama saya. Dan sumber paling utama ya itu tadi. Saya cairan sama garam mineral. Dah, itu yang paling utama yang saya selalu jadi andalan saya gitu ya. Jadi ya saya makanya bilang, ya kalau saya ternyata banyak sembuh di sini, terus hal apa yang harus membuat saya nyari-nyari lagi gitu. Ya, kalau mengenai tiba-tiba kok ada jerawat lagi nih, salah makan nih sekian lama nggak ada. Ya nggak usah lah, ada tiba-tiba ada jerawat lagi 1 biji 2 biji, Berarti atau ada yang tiba-tiba kangenin. nah, tiba-tiba aduh kram lagi gitu. Ya masa iya mau mulus terus, kan satu waktu kita ada juga kan salah kalah kurang ya, nakal-nakal, disadari bahwa ini pasti tindakan kita ya ada yang salah, tinggal dikoreksi aja. Hmm. Hmm. Ada yang bilang pacarnya banyak nih, berarti kalau sering jerawatan. Uji banyak kali, aku sekarang udah jarang ngomong keto, orang alergi kalau denger keto. Karena aku ngomong gini, lu sekarang pola makannya apa jadinya? Masih keto? Enggak, gue cuma low carb, no sugar, dan IF. Nah itu mah keto. Enggak, gue gak bilang keto kok. Habis daripada bilang keto dia alergi, Ya wis. suka-suka dia. Biarkan mereka menyimpulkan sendiri. Oke, Mas. Aduh, Oke. nggak sadar 1 jam. Tapi thank you. Ya, Kisahnya sangat sangat menginspirasi, banyak insight. Aku pun jadi banyak dapat masukan ya kan, bahwa ya diafirmasi lagi bahwa ini loh, kenali tubuh itu pentingnya seperti itu ya. Apapun yang kamu lakukan, ya, bisa teman-teman lihat episodenya Mas Azhar ini, betapa beliau juga bertanggung jawab untuk setiap cara yang dia terapin. Nah, gitu. Boleh aja mau nyoba, kita tidak pernah kelarang di KM. isi di luar tanggung jawab percetakan. Aduh. Oke, Mas, Ya, kasih closing statement ya kan buat teman-teman yang nanti menyimak video ini. Silakan, Mas. aku nih. Oh ya. Iya, closing statement. Jadi ya itu tadi, buat para pencari tubuh indah atau badan sehat, ya ini shelter yang paling baik gitulah ya. Tapi ya itu tadi, coba aja, nggak usah takut salah gitu. Salah ya ulang lagi. Ini yang takut. Saya itu, oh ya, saya itu kalau ngerjain sesuatu diet apapun, kalau saya ngerasa nggak nyaman, saya berhenti. Tapi Ya. bukan berhenti begitu aja. Minggu depan saya coba lagi. Setelah beberapa kali, lewat-lewat aja. Nah demikian juga dengan keto. Nggak usah banyak komplain, kerjain aja. Kalau ngerasa kok badan gua nggak enak ya, ya udah berhenti aja dulu, mulai lagi aja. Itu aja sih. Ibarat kata, yaitu proses mengenali badanmu Ya, juga kan. ya, Nah, itu. betul. Jangan Soalnya terkungkung, jangan panik. terkungkung dengan ideal. Jangan terkungkung, ya. Tanpa sadar kalau berusaha ideal itu sudah jadi stres tersendiri. Ya, Ya. betul. Sama kalau ada Aduh.
Jadi ya benar, kalau saya nggak ngerti bahasa lima pilar. Tapi yang paling saya jaga yaitu tidur. Ada apa-apa tidur aja bodo amat. Keren. Begitu ada Omikron, Oke. ada apa kan? Tidur. Oh, Nggak mau pusing. Kelihatan banget ya teman-teman. Bahasa tubuhnya itu loh. Bahasa tubuhnya itu. Nggak mau pusing. iya, Oke Mas, thank you so much ya. Moga-moga karena ini kita juga masih di Jabodetabek, ya moga-moga kita masih bisa ketemu. amin. Ngobrol Salah, lagi. Moga-moga bisa ketemu Mas Wido juga kalau pas beliau itu pulang kampung. salah satu cita-cita ya. Salah satu cita-cita. Ke Jerman tapi saya. Jajar kauman. Oke, teman-teman, Oke, waktu juga yang membatasi. Jadi rasanya kalau sama orang yang seperti Mas Azhar, karakternya kita tidak akan habis-habis ngomong. Tahu-tahu udah lewat 1 jam aja. Tapi itu yang menunjukkan bahwa uh, ada banyak cerita di setiap narsum TFA. Ya, jadi pastikan teman-teman untuk tidak pernah melewatkan setiap episodenya. Baik yang mau ditonton secara live dengan format baru ataupun mau lewat siaran ulang di YouTube. Ya, oke teman-teman, sampai jumpa dan tetap sehat. Dadah.